Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kelompok kami tentang kebutuhan eliminasi urin. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Nah, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu terkait latar belakang penyusunan makalah ini. Jadi setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri utama, yaitu mengeluarkan zat sisa dari tubuhnya melalui cara yang berbeda-beda, seperti pengeluaran urin pada manusia. Pengeluaran zat sisa dalam tubuh manusia melalui urin dapat berlangsung melalui proses yang dinamakan eliminasi urin. Nah, eliminasi urin merupakan langkah terakhir dalam mengeluarkan kelebihan air dan produk samping metabolisme tubuh. Pada makalah ini mengkaji beberapa penjelasan terkait dengan eliminasi urin yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep dasar, faktor yang mempengaruhi, dan prosedur pemenuhan yang selanjutnya mahasiswa diharapkan dapat mengetahui warna, kejernihan, dan bau urin normal pada manusia. Selanjutnya, yakni rumusan masalah dan tujuan dari penyusunan makalah ini. Rumusan masalah 1, deskripsi dan penjelasan terkait eliminasi urin dalam tubuh manusia. Yang kedua, definisi konsep dasar pada pemenuhan eliminasi urin. Yang ketiga, penjelasan mengenai prosedur pemenuhan eliminasi urin. Dan yang keempat, pembicaraan kasus dan diagnosa keperawatan terkait kasus yang berhubungan dengan permasalahan eliminasi urin pada manusia. Kemudian, tujuan dari penyusunan makalah ini yang pertama ada tujuan umum, meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa atau peserta didik dalam memahami dan menerapkan tindakan keperawatan yang tepat dalam membantu pasien atau klien yang mengalami gangguan eliminasi urin. Kemudian, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Kemudian ada tinjauan pustaka. Next. Eliminasi urin. Eliminasi urin merupakan langkah terakhir dalam mengeluarkan kelebihan air dan produk samping metabolisme tubuh. Eliminasi yang memadai tergantung pada kerjasama fungsi dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal. Nefron, unit fungsional ginjal, membuang produk limbah dari darah dan memainkan peran utama dalam pengaturan cairan dan keseimbangan elektrolit. Setiap nefron berisi sekelompok kapiler yang disebut glomerulus. Glomerulus menyaring air, glukosa, asam amino, urea, asam urat, kreatinin, dan elektrolit utama. Next. Ureter. Ureter melekat pada setiap pelvis ginjal dan membawa sisa urin ke kandung kemih. Urin yang mengalir dari ureter ke kandung kemih tersebut steril. Gelombang peristaltik menyebabkan urin menyembur masuk ke kandung kemih dan kontraksi kandung kemih saat berkemih menekan bagian bawah ureter untuk mencegah urin mengalir kembali ke ureter. Kandung kemih. Kandung kemih memiliki dua bagian yaitu trigonum dan detrusor. Kandung kemih akan mengembang saat terisi dengan urin. Biasanya tekanan di kandung kemih selama pengisian tetap rendah dan ini mencegah aliran balik urin yang berbahaya ke ureter dan ginjal. Next. Uretra. Urin mengalir dari kandung kemih melalui uretra dan mengalir keluar tubuh melalui meatus uretra. Uretra lewat melalui lapisan tebal otot rangka yang disebut otot dasar pelvis. Otot-otot ini menstabilkan uretra dan berkontribusi terhadap kontinensia urin. Sphincter uretra yang terdiri dari otot lurik,
berkontribusi untuk mengontrol aliran urin dari kandung kemih ke uretra. Ada dua sphincter uretra eksternal dan internal. Ketika otot-otot ini berkontraksi, uretra menyempit dan buang air kecil akan berhenti atau melambat. Kandung kemih memiliki dua bagian yaitu trigonum dan detrusor. Kandung kemih akan mengembang saat terisi dengan urin. Biasanya tekanan di kandung kemih selama pengisian tetap rendah dan ini mencegah aliran balik urin yang berbahaya ke ureter dan ginjal. Next. Selanjutnya ada proses berkemih. Beberapa area di otak yang terlibat dalam kontrol kandung kemih yaitu korteks cerebral, talamus, hipotalamus, dan batang otak. Terdapat dua pusat berkemih di sumsum tulang belakang. Yang pertama berfungsi mengoordinasi penghambatan kontraksi kandung kemih, sedangkan yang lain mengkoordinasi kontraksilitas kandung kemih. Saat kandung kemih terisi dan meregang, kontraksi kandung kemih dihambat oleh rangsangan simpatis dari thoracic micturition center. Ketika kandung kemih terisi sekitar 400 hingga 600 mili urin, kebanyakan orang mengalami sensasi urgensi buang air kecil yang kuat. Saat masuk tempat yang tepat untuk berkemih, sistem saraf pusat mengirimkan pesan ke pusat berkemih, menghentikan rangsangan simpatis dan memulai stimulasi parasimpatis dari sacral micturition center. Next. Faktor yang mempengaruhi eliminasi urin yaitu yang pertama ada usia, pola diet, latihan atau aktivitas, serta pengobatan. Gangguan atau masalah kebutuhan eliminasi urin ada retensi urin, inkontinensi urin, dan enuresis. Perubahan pola eliminasi urin ada frekuensi, urgensi, disuria, poliura, dan urinaria supresi. Next. Prosedur pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Asesmen. Selama proses asesmen, lakukan asesmen menyeluruh terhadap setiap pasien dan analisis secara kritis temuan penilaian untuk memastikan bahwa keputusan klinis yang berpusat pada pasien diperlukan untuk asuhan keperawatan yang aman. Hal yang harus diperhatikan dalam asesmen ini yaitu dapat menempatkan diri sesuai keinginan pasien, menilai kemampuan pasien secara menyeluruh mengenai perilaku yang diperlukan terkait dengan buang air kecil dan budaya yang dibawa pasien. Selain itu, dalam mengkaji pasien perlu diketahui mengenai pola buang air kecil, termasuk frekuensi buang air kecil. Next. Selanjutnya itu terdapat diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan dapat terdiri dari assessment activities yang terdiri dari slide yang bisa dilihat ini, lalu ada assessment findings. Sehingga dapat didapatkan diagnosa keperawatan berupa urinary incontinence, functional overflow, reflex, stress, urge, dan selanjutnya infection. Selanjutnya ada impaired self-toileting, impaired skin integrity, dan urinary retention. Lalu yang selanjutnya masuk ke perencanaan. Rencana perawatan untuk perubahan eliminasi urin harus realistis dengan hasil yang relevan. Perawat dan pasien perlu berkolaborasi dalam menentukan tujuan dan hasil, dan pada akhirnya dalam memilih intervensi keperawatan. Tujuan umumnya seringkali adalah buang air kecil yang normal. Namun, terkadang tujuan individu bisa berbeda tergantung pada masalah. Misalnya tujuan jangka pendek yang realistis untuk pasien dengan defisit perawatan diri dalam menggunakan toilet berhubungan dengan gangguan status mobilitas pasien dalam menggunakan toilet secara mandiri. Versi yang tepat adalah bahwa pasien diamati untuk berpindah ke toilet dengan aman. Untuk mencapai hal ini, hasil intervensi seperti memastikan bahwa sistem panggilan perawat berada dalam jangkauan, menyediakan alat bantu seperti dudukan toilet yang ditinggikan, dan memberikan akses mudah ke uriner saat di tempat tidur. Yang selanjutnya yaitu terdapat implementasi. Implementasi terdiri dari promosi kesehatan dan perawatan akut. Promosi kesehatan, cara yang dapat dilakukan untuk melakukan promosi kesehatan yaitu mengedukasi pasien dan edukasi mengenai buang air kecil secara normal. Sedangkan perawatan akut, pasien dengan penyakit akut pembedahan atau gangguan fungsi saluran kemih mungkin memerlukan intervensi yang lebih invasif
yang mendukung saluran kemih seperti kateterisasi. Jadi kateterisasi urin adalah penempatan selang melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk mengalirkan urin. Lalu masuk pada kasus yang telah kelompok kami tetapkan, yaitu pasien Tuan A usia 55 tahun dirawat inap hari kelima dengan diagnosa medis gagal ginjal kronis stage 5 on hemodialisis. Pasien dilakukan hemodialisis 2 kali per minggu. Pasien saat ini mengalami penurunan kesadaran. Keluarga mengukur urin bag selama 24 jam tidak terisi urin sama sekali. Pasiennya tampak gemuk, oksigenasi dibantu O2 nasal 2 lpm, dan cairan yang masuk dari infus 500 cc per 24 jam. Dan nutrisi per sonde per NGT susu Nefrisol 6 kali 25 cc. Masuk ke pembahasan, analisis pemecahan kasus. Kondisi yang dialami Tuan A adalah gagal ginjal kronis, di mana pada kasus telah dipaparkan bahwa pasien tampak gemuk. Hal ini menyebabkan meningkatnya berat badan dalam waktu singkat akibat kelebihan cairan dalam tubuh. Nah, tanda ini sesuai dengan diagnosa 0022 tentang hipervolemia. Kondisi pasien yang mengalami gangguan eliminasi urin dibuktikan dengan keluarga yang mengeluh urin bag selama 24 jam tidak terisi urin sama sekali. Hal ini sesuai dengan diagnosa 0040 tentang gangguan eliminasi urin, di mana pemecahan kasus yang dapat dilakukan untuk membantu pasien bertahan adalah manajemen dan monitoring cairan. Pada zona keperawatan, pengkajian keperawatan tanggal masuk rumah sakit pada 29 September 2023, jam masuk 4 WIB, tanggal pengajian 4 Oktober 2023, di jam pengajian 7 WIB, diagnosa yang masuk gagal ginjal kronis dengan identitas pasien, nama Tuan A, usia 55 tahun, jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya adalah analisis data sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 4 Oktober 2023, pukul 17.00, didapati dengan DS, keluarga mengeluh urin bag selama 24 jam tidak terisi urin sama sekali. Dan DO, pasien tampak gemuk, oksigenisasi dibantu O2 nasal 2 lpm, cairan infus 500 cc per 24 jam, nutrisi per sonde atau NGT, susu Nefrisol 6 kali 25 cc. Dan didapati etiologi, gangguan mekanisme regulasi, retensi urin, kemudian CS meningkat, tekanan kapiler meningkat, lalu volume interstisial meningkat, edema, kelebihan volume cairan. Didapati bahwa masalah tersebut ialah hipervolemia. Lalu yang kedua, dengan tanggal dan jam yang sama, dengan DS, keluarga mengeluh urin bag selama 24 jam tidak terisi urin sama sekali. DO, pasien tampak gemuk, pasien mengalami penurunan kesadaran. Didapati etiologi, penurunan kapasitas kandung kemih, lalu akumulasi, kemudian urin dalam kandung kemih, lalu retensi urin, fiksi sedikit, dan gangguan pola eliminasi urin. Didapati bahwa masalah tersebut ialah gangguan eliminasi urin. Selanjutnya ialah diagnosa keperawatan. Hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, dibuktikan dengan keluarga mengeluh urin bag selama 24 jam tidak terisi urin sama sekali, dan input cairan lebih banyak daripada output cairan. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemih, dibuktikan dengan urin bag tidak terisi urin sama sekali selama 24 jam. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian intervensi keperawatan. Di sini ada diagnosa keperawatan yang pertama, yaitu gangguan eliminasi urin dengan penurunan kapasitas kandung kemih, urin bag tidak terisi, urin sama sekali selama 24 jam. Lalu tujuan dan kriteria hasilnya didapati keseimbangan cairan meningkat. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status cairan membaik dengan kriteria hasil ortopnea menurun, edema perifer menurun, GVP meningkat membaik.
Lalu bagian intervensinya didapati manajemen hipervolemia yang berdefinisi mengidentifikasi dan mengelola kelebihan volume cairan intravaskuler dan ekstraseluler serta mencegah terjadinya komplikasi. Lalu pada bagian observasinya ada periksa tanda dan gejala hipovolemia. Lalu ada juga monitor intake dan output cairan. Lalu pada bagian terapeutik ada hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modified Trendelenburg, lalu ada berikan asupan cairan oral. Lalu pada rasionalnya ada mengetahui adanya tanda dan gejala hipervolemia pada pasien, mengetahui penyebab hipervolemia pada pasien, mengetahui keseimbangan cairan pasien, mempertahankan kenyamanan, meningkatkan ekspansi paru, dan memaksimalkan oksigenasi pasien. Lalu untuk intervensi yang kedua ada pemantauan cairan yang berdefinisi mengumpulkan dan menganalisis data terkait pengaturan keseimbangan cairan. Observasi dari intervensi ini adalah monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor frekuensi napas, monitor tekanan darah, monitor berat badan, monitor waktu pengisian kapiler. Lalu pada terapeutiknya ada tindakan mengatur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, mendokumentasikan hasil pemantauan. Lalu kita juga bisa melakukan edukasi, yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Lalu untuk diagnosa yang kedua, yaitu ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemih yang dibuktikan dengan urin bag tidak terisi sama sekali selama 24 jam. Lalu ada tujuan dan kriteria hasil, yaitu eliminasi urin. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan pola eliminasi pasien kembali normal dengan kriteria hasil, ada eliminasi urin tidak terganggu, sensasi berkemih meningkat, hingga anuria menurun. Nah, pada diagnosa kali ini terdapat intervensi, yaitu manajemen eliminasi urin, yang didefinisikan sebagai mengidentifikasi dan mengelola gangguan pola eliminasi urin. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu observasi, di antaranya ada identifikasi tanda dan gejala, ada identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin, ada monitor eliminasi urin, dan melalui terapeutik kita juga bisa melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu catat waktu-waktu dan haluan berkemih, lalu membatasi asupan cairan jika perlu, dan mengambil sampel urin tengah atau kultur. Lalu kita juga bisa mengedukasi dengan mengajarkan tanda gejala infeksi saluran kemih sendiri, bisa mengajarkan cara mengukur asupan cairan dan haluaran urin, mengajarkan mengambil spesimen urin, mengajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih, lalu mengajarkan terapi modalitas penguatan otot-otot panggul atau berkemih. Rasional yang dapat kita lakukan yaitu mengetahui adanya tanda dan gejala gangguan eliminasi urin pada pasien, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya gangguan eliminasi urin, mengawasi keefektifan pola berkemih pasien, dan menjaga privasi pasien. Lalu pada intervensinya kita juga bisa melakukan kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian obat suppositoria uretra jika perlu. Ya, yang selanjutnya yaitu ada implementasi dan evaluasi. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung kemih dibuktikan dengan urin bag tidak terisi urin selama sekali selama 24 jam. Tanggalnya yaitu 4 Oktober 2023 jam 7. Evaluasi keperawatannya yaitu S. Keluarga mengatakan urin bag sudah mulai terisi. O. Oksigenisasi tidak memerlukan bantuan nasal O2. Pasien tidak tampak gemuk atau kembali normal. A. Hipervolemia teratasi. P. Intervensi dihentikan. Implementasi keperawatannya yaitu manajemen hipervolemia. Observasi, memeriksa tanda dan gejala hipovolemia
miss, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba, lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah. Boleh next. Oh. Memonitor intake dan output cairan. Terapeutiknya yaitu menghitung kebutuhan cairan, memberikan posisi modified Trendelenburg, memberikan asupan cairan oral. Edukasi, menganjurkan memperbanyak asupan cairan oral, menganjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasi, yang pertama mengkolaborasikan pemberian cairan IV isotonis yaitu MIS, NaCl atau RL. Yang kedua, mengkolaborasi pemberian cairan IV hipotonis, MIS, glukosa 2,5%, NaCl 4%. Yang ketiga, mengkolaborasi pemberian cairan koloid, yaitu MIS, albumin, plasmanate. Yang terakhir yaitu mengkolaborasi pemberian produk darah. Implementasi yang selanjutnya yaitu pemantauan cairan. Observasi, memonitor frekuensi dan kekuatan nadi, memonitor frekuensi napas, memonitor tekanan darah, memonitor berat badan, memonitor waktu pengisian kapiler. Terapeutik, mengatur alur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, mendokumentasikan hasil pemantauan. Edukasinya yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Untuk diagnosa keperawatan yang selanjutnya yaitu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas kandung, dibuktikan dengan urin bag tidak terisi urin sama sekali selama 24 jam. 4 Oktober jam 7. Manajemen untuk implementasinya yaitu manajemen eliminasi urin. Observasi, mengidentifikasi tanda gejala retensi atau inkontinensia urin. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urin. Yang ketiga, memonitor eliminasi urin. Terapeutiknya mencatat waktu-waktu dan haluran berkemih. Yang kedua, membatasi asupan cairan jika perlu. Yang ketiga, mengambil sampel urin tengah atau kultur. Edukasi yang dapat dilakukan yaitu mengajarkan tanda gejala infeksi saluran kemih, mengajarkan mengukur asupan cairan dan haluran urin, mengajarkan mengambil spesimen urin mainstream, mengajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih, mengajarkan terapi modalitas penguatan otot-otot panggul atau berkemih, menganjurkan minum yang cukup jika tidak ada kontraindikasi, menganjurkan mengurangi minum menjelang tidur. Kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu mengkolaborasi pemberian obat suppositoria uretra jika perlu. Dan untuk evaluasi keperawatannya yaitu S. Keluarga mengatakan urin bag mulai terisi. O. Kesadaran pasien meningkat. Pasien tidak tampak gemuk. A. Gangguan eliminasi urin teratasi. P. Intervensi dapat dihentikan. Next. Selanjutnya kesimpulan. Maka sampai proses metabolik tubuh. Kemudian sistem urinari itu sistem di mana terdapat penyaringan dari tubuh dan menyerap zat masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Gangguan kebutuhan eliminasi urin adalah retensi urin, inkontinensia urin, dan euneresis. Dan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah pengumpulan urin untuk bahan pemeriksaan, buang air kecil dengan unyal, dan melakukan kateterisasi. Next.
Berdasarkan hasil dari studi kasus dari kelompok kami dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama dari kondisi yang ditemukan pada klien, didiagnosa keperawatan yang ditekankan pada kasus ini adalah hipovolemia, berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi ditandai dengan warga mengeluh urin bag selama 24 jam tidak terisi urin sama sekali dan input cairan lebih banyak daripada output cairan. Yang kedua, diagnosa keperawatan yang ditegakkan juga ada gangguan elisi urin berdasarkan dengan penurunan kapasitas kandung kemih ditandai dengan urin bag tidak terisi urin selama 24 jam. Next. Saran pada makalah di atas dijelaskan mengenai eliminasi urin. Dan ada banyak faktor yang menyebabkan beberapa kasus pada sistem urinaria. Oleh karena itu, penting untuk lebih memperhatikan kebutuhan eliminasi urin dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kebersihan daerah tempat keluarnya urin. Kita juga harus menjaga pola makan dan lebih sering meminum air putih, karena air putih lebih baik dari air yang berwarna yang memiliki banyak kandungan, sehingga membuat sistem eliminasi bekerja lebih keras. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.